Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita masih dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran fikih secara daring melalui video pembelajaran berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi bab 5 tentang ketentuan al-wadi'ah. Sebelumnya pada minggu kemarin kalian telah membahas ketentuan ariyah atau pinjam meminjam. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kakak berharap setelah adik-adik mempelajari materi tentang wadi'ah, maka diharapkan adik-adik sekalian mampu membiasakan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam wadi'ah. Yang kedua, menjelaskan pengertian dalil dan hukum wadi'ah. Yang ketiga, mengidentifikasi rukun dan syarat wadi'ah. Yang terakhir, menelaah macam-macam wadi'ah. Baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama mengenai pengertian al-wadi'ah. Al-wadi'ah artinya itu titipan atau amanah, atau biasa kita sebut barang titipan. Kata al-wadi'ah sendiri berasal dari kata wado'a. Wado'a yado'u wada'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Berikut ini pengertian wadi'ah menurut para ulama. Menurut Hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara dan menjaga harta atau barang tertentu dengan cara tertentu. Jadi, wadi'ah adalah akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak, sebagaimana halnya suatu kebiasaan kita dalam menjaga barang. Maka dari itu, ketika kita ketitipan barang oleh teman kita, misalnya teman kita menitipkan barang kepada kita, maka kita harus menjaganya karena barang titipan itu amanah untuk kita. Jangan sampai barang titipan tersebut rusak dan kita harus mengganti, bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut. Dasar hukum al-wadi'ah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemilik meminta kembali. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ini dijelaskan, yang dimana di sini artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian
Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu, ketika kita diberi amanat nih, barang titipan, maka kita harus menjaganya dengan sangat benar-benar, dengan sangat hati-hati, karena itu amanat gitu. Berikut rukun dan syarat al-wadi'ah. Menurut Syafi'iyah, al-wadi'ah memiliki 3 rukun. Yang pertama, ada barang yang dititipkan. Syaratnya, barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara atau syariat agama. Yang kedua, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan. Disyaratkan bagi penitip dan penerima itu sudah balik, berakal, dan syarat-syarat yang lain dengan syarat berwakil. Yang ketiga, ada sigot ijab dan qabul al-wadi'ah. Syaratnya dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar. Hukum menerima wadi'ah ada 4 macam. Yang pertama, wajib. Kenapa wajib? Di sini bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya, sementara tidak ada orang yang lain yang sanggup dan dapat dipercaya menjaga barang titipan tersebut, maka kita wajib menerima barang titipan tersebut. Yang kedua, sunnah. Kenapa sunnah? Di sini bagi orang yang percaya bahwa dirinya mampu dan sanggup menjaga amanah terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Dan wadi'ah tersebut salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama manusia, disyariatkan dan dianjurkan dalam Islam. Jadi kalau misalnya kita percaya nih kita sanggup, maka kita bisa menerima barang titipan tersebut. Kalau misalnya kita merasa nggak sanggup, kita bisa menolaknya, tapi dengan cara baik-baik gitu menolaknya. Yang ketiga, hukumnya haram bagi orang yang percaya dan yakin bahwa dirinya tidak mampu menjaga amanah terhadap barang titipan tersebut. Jadi ketika kita merasa gak mampu nih, maka kita dapat menolak barang titipan tersebut. Kita gak mampu, bilang secara baik-baik. Karena kalau misalnya ketika kita langsung menerima aja, ternyata kita gak mampu, maka kita harus mengganti barang titipan tersebut, dan akhirnya jatuhnya ketika kita nggak menjaga dengan baik, akhirnya haram jatuhnya. Hukum yang terakhir yaitu makruh bagi orang yang percaya dirinya mampu menjaga barang titipan, tetapi masih ada unsur keraguan akan kemampuan menjaga barang titipan tersebut, maka hukumnya itu makruh. Berikut ini macam-macam wadi'ah. Wadi'ah yang pertama yaitu wadi'ah yad al-amanah, yaitu barang yang dititipkan oleh pihak pertama atau penitip kepada pihak lain, perorangan atau lembaga penitipan untuk memelihara atau menyimpan barang tersebut. Sedangkan pihak lain, pihak yang menerima titipan tidak boleh dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang titipan tersebut. Jadi harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan sama penerima titipan. Jadi ia berfungsinya cuma sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya. Nah, sebagai kompensasinya maka penerima titipan ini diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan. Akad ini biasanya sering kita temui dalam sistem perbankan syariah yang dikenal dengan safe deposit box. Wadi'ah yang kedua yaitu wadi'ah yad ad-domanah. Wadi'ah ini merupakan titipan barang atau uang
yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara barang atau uang tersebut, dan pihak lain dapat memanfaatkannya dengan seizin pemiliknya. Pihak lain atau penerima titipan menjamin untuk mengembalikan titipan itu secara utuh setiap pemilik menghendaki. Nah, sebagai konsekuensinya, jika uang itu dikelola oleh pihak lain, misalnya bank, ternyata ada keuntungannya nih, maka seluruh keuntungan tersebut menjadi milik pihak yang menerima titipan. Walaupun demikian, biasanya atas inisiatif bank sendiri tanpa ada kesepakatan sebelumnya dengan pemilik uang, biasanya bank memberikan bonus kepada para nasabah. Nah, contoh wadiah bank muamalat ini ada dalam produk tabungan atau giro, tabungan dan giro. Kesimpulan materi pada hari ini adalah wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan, maka ia wajib menjaganya seperti menjaga barangnya sendiri. Orang yang menerima titipan atau mustamudi wajib mengembalikan barang titipan jika si pemilik ini meminta barangnya kembali. Ia juga tidak wajib mengganti barang titipan jika ada kerusakan, kecuali karena perilaku gegabah dari penerima titipan. Misalnya kita menerima titipan nih, kita dititipin barang, sebenarnya kita nggak wajib mengganti barang titipan tersebut kalau ada kerusakan, kecuali jika barang itu rusak karena keteledoran kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri, maka kita wajib mengganti barang tersebut. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh kakak dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian pahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya jika nanti ada kesempatan ya, karena ini pertemuan terakhir kita. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.